Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang transformasi geometri. Diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran ini, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri secara benar. Nah, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan penggunaan atau aplikasi transformasi geometri. Sebagai contoh, ketika kita sedang bercermin, apa yang kita lihat? Tentunya yang kita lihat adalah bayangan dari diri kita atau dari wajah kita. Ketika kita melakukan pergeseran sedikit, maka bayangannya pun juga ikut bergeser. Terus, bagaimana dengan bentuk bayangannya itu? Apakah sama dengan diri kita atau wajah kita? Dan bagaimanakah jaraknya? Apakah juga sama jarak bayangan dengan ke cermin, dengan jarak kita ke cermin? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan mempelajarinya di dalam transformasi geometri. Dan untuk pembahasan yang pertama, transformasi geometri yang akan kita pelajari adalah translasi. Ada yang tahu apa translasi itu? Translasi adalah perpindahan suatu titik atau garis, perpindahan suatu titik atau garis karena mengalami pergeseran. Oke, itu ya definisi dari translasi, perpindahan suatu titik atau garis karena mengalami pergeseran. Oke, sebagai contoh, ini tentukan bayangan titik A 1,2 dan B negatif 6, negatif 3 oleh translasi T sama dengan 3, negatif 2. Nah, baik. Ini adalah titik A dengan koordinat 1,2. Nah, di situ tadi ditranslasikan oleh titik T 3, negatif 2. Maksudnya bagaimana? Berarti kita perhatikan ini adalah X dan ini adalah Y. Oke. Untuk X itu adalah sumbu yang horizontal. Berarti kita menggesernya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena tadi translasinya adalah positif 3. Jadi arahnya ke kanan. Kita hitung ke 3. 1, 2, 3 di sini. Setelah itu kita perhatikan Y-nya. Y-nya 2 ditranslasikan oleh negatif 2. Berarti karena negatif maka kita turun. Kenapa kok turun? Karena Y adalah yang vertikal. Berarti turun 2, 1, 2. Inilah bayangan dari titik A, yaitu membentuk berapa ini? 4,0. Ini bayangannya ya, 4,0. Oke, sekali lagi. Terus untuk yang ini titik B negatif 6, negatif 3. Negatif 6, negatif 3. Di sini kita geserkan 3 ke kanan. 1, 2, 3. Ini. Setelah itu dari angka ini, dari negatif 3 yang sudah digeser tadi, ke sini ketemunya negatif 3, maka kita translasikan dengan negatif 2. Karena negatif, maka arahnya ke bawah. 1, 2. Jadi ini adalah bayangan dari titik B.
dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Jadi kesimpulannya untuk P aksen dengan anggotanya X aksen, Y aksen berlaku hubungan X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Hubungan tersebut dapat dituliskan P X, Y translasi oleh titik A, B, maka P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kalau ini tadi kita coba yang di titik A, koordinatnya adalah 1,2. 1 adalah X, berarti 1 ditambah 3, 4. Terus, koma, Y ditambah B, Y-nya adalah 2. Dan B-nya adalah negatif 2. 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Oke, berarti hubungan itu bisa kita gunakan sebagai rumusnya ya. Oke, gampang kan? Oke, lanjut untuk transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Oke, untuk refleksi yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Ingat bahwa sumbu X adalah yang horizontal. Nah, di sini karena refleksi dicerminkan berarti jaraknya harus sama. Yang tadinya titik A adalah 3,2. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, berarti ini kita anggap sebagai cerminnya. Ya, ingat di sini X ini kita anggap sebagai cerminnya. Kalau bendanya di sini berarti bayangannya di mana? Pastinya di sebelah. Tadinya di atas, pastinya sekarang di bawah. Tadinya ada 1, 2. Oke, turun 1, 2 di sini. Nah, ini adalah bayangan dari titik A. Koordinat 3, negatif 2. Satu lagi. Kalau untuk titik B dengan koordinat negatif 2, negatif 1, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, ini sumbu X, berarti ini tadinya di bawah, maka sekarang menjadi di atasnya. Oke, karena sumbu X. Berarti di sini adalah bayangan dari titik B dengan koordinat negatif 2, 1. Oke. Kalau diamati ya. Kalau kita amati di sini X-nya tetap kan. X-nya tetap dan Y-nya yang berubah tanda. Begitu juga yang di sini X-nya tetap negatif 2, negatif 2. Y-nya yang tadinya untuk di benda aslinya atau titik aslinya negatif, maka menjadi negatifnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di sini kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Kalau misalkan kita tuliskan ke dalam matriks identitas, maka di sini menjadi 1, 0, 0, 1. Ini adalah kolom untuk X dan ini adalah kolom untuk Y. Oke. Lanjut yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu X. Ingat kalau sumbu X berarti yang vertikal. Vertikal yang ini ya, yang ke atas ini adalah vertikal. Oke, untuk titik A 3,2. Berarti di manakah letak bayangannya? Karena terhadap sumbu Y berarti yang kita jadikan sebagai cermin adalah yang sumbu Y-nya di sini. Ini adalah cerminnya.
tadinya ke arah 3,2, maka ini kita hitung, berarti yang sana juga sama, 1, 2, 3. Ini bayangan untuk titik A. A aksen sama dengan negatif 3,2. Oke, satu lagi, kalau dan untuk yang B 2, negatif 3, berarti karena terhadap sumbu Y, maka tetap ini yang kita jadikan acuan sebagai cerminnya. Berarti di sini tadinya 2, kita geser juga 1, 2. Nah, ketemu ini adalah bayangan titik B atau B aksennya dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Maka dari situ kalau kita amati dari hasilnya bayangan tadinya benda aslinya adalah positif. Ya, positif. Terus ternyata bayangannya yang X-nya berubah menjadi negatif, tapi Y-nya tetap positif. Begitu juga dengan yang bawah ini. X-nya berubah menjadi negatif dan Y-nya tetap. Jadi kalau misalkan kita tulis ke dalam matriks identitasnya, maka matriks yang kita peroleh adalah negatif 1, 0, 0, 1. Kenapa negatif 1? Karena tadi X-nya negatif dan Y-nya tetap. Kalau begitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Oke. Min X, Y. Oke.